sembuh, kami kuat. Karena tiada satu hal yang kami takuti di dunia ini. Hanya kekuatan Tuhan yang menguatkan kami. Iman kami terus berpegang kepada Tuhan. Berfirmanlah pada jam ini, saat ini Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan anak-anakku yang tercinta. Luar biasa kita memasuki masa-masa Pentakosta. Ya, kita akan merayakan, kita sudah merayakan Jumat Agung, Paskah, dan kita menantikan kehadiran Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam perayaan Pentakosta. Apa yang menarik ketika kita sudah melewati sebuah perayaan besar? Contohnya, bila ada sebuah pernikahan, biasanya nasihat yang diberikan apa ya? Ini bukan akhir ya. Jadi selama ini saling mencinta dua sejoli misalnya kan. Dalam ketika pacaran itu sepertinya indah. Lalu menikah berdua, mereka pikir ini adalah akhir dari cinta gitu ya. Padahal ini adalah awal dari liku-liku kehidupan. Di sana cinta akan dibuktikan. Ternyata kamu seperti ini, ya. Amin, Bang Cesar ya. Amin ya. Ternyata kamu lebih baik lagi. Oh ya, amin, luar biasa. Kalau Bapak Ibu luar biasa ya. Udah berapa tahun? Iya, Bapak sama Ibu udah pernikahan berapa? Udah 50? Udah. 43, luar biasa. Nah, sama adik-adik, anak-anakku. Ini mungkin kalian ada dalam masa apa ya, melihat gitu ya. Tapi lihat, nah, semuanya tidak seperti apa ya, indah-indah kita sudah melewati sebelumnya. Nah, sama seperti itu. Ketika kita merayakan Jumat Agung, kita menangis. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah selamatkan aku. Engkau ajaib, Paskah kita lewati. Tuhan mengalahkan maut. Lalu seperti Ibu bilang, what is next? Itu yang perlu. Oke? Benar ya? Seringkali cinta memudar ketika kita tahu siapa istri kita. Iya, siapa suami kita. Bagaimana dia? Nah, bagaimana kita cintanya kepada Tuhan? Setelah kita tahu hidup dalam Tuhan ternyata tidak segitu enaknya. Lalu orang dengan mudahnya kembali ke jalan yang salah, meninggalkan Yesus. Mungkin kita nggak meninggalkan Yesus dengan langsung jadi mualaf gitu ya. Tapi mungkin perbuatan-perbuatan kita meninggalkan Yesus. Karakter-karakter kita meninggalkan Yesus. Nah, selalu Ibu pesankan, what is next? Apa selanjutnya? Setelah kita ketemu Yesus, kita berkata, aku anak Tuhan, aku anak Allah, apa selanjutnya? Di sebuah kantor, datanglah seorang pelamar pekerjaan ya. Dia membawa biasanya map ya. Biasanya kalau mau melamar pekerjaan, kayak mereka inilah ya, yang ganteng, cantik-cantik, pakai baju putih hitam ya, melamar kerja lah ini ceritanya. Membawa map, dia bertemu dengan biasanya yang pertama sekali HRD. Lalu HRD akan melihat, setelah itu HRD menyampaikan kepada direktur. Direktur melihat mapnya, ya biasanya ada biodata pribadi, kurikulum vitae namanya. Lalu setelah dilihat, direktur tersebut kaget. Kenapa kaget? Dia lihat, wah, aku kayaknya kenal nih tempat ini. Lalu dia berkomunikasi. Kamu berasal dari mana? Si pelamar pekerja mengatakan sebuah tempat, dari sana Pak. Begini Pak, begitu Pak, begitu. Siapa nama ayahmu? Siapa nama ayahmu? Dia mengucapkan nama ayahnya. Wah, baik. Silakan pulang, nanti kami akan hubungi. Lalu dia pulang dan sambil menunggu. Dia menunggu. 2 hari kemudian dia dipanggil. Kamu diterima bekerja di sini. Dia bingung. Kenapa?
diterima belum diwawancara, belum diuji. Lalu dalam penasarannya, setelah semuanya agak aman, dia penasaran bertemu dengan Bapak Direktur. Ini si Bapak, saya mau ketemu. Masuk. Bapak terima kasih buat kepercayaannya kepada saya. Tapi boleh nggak saya bertanya, kenapa Bapak terima saya tanpa mewawancara saya dulu atau menguji saya? Apa jawaban sang direktur? Ada yang tahu? Bapakmu cuma bilang, bapakmu guruku. Bapakmu guruku yang sudah mengajar aku ketika SD. Aku begitu berjasa dan dia begitu membuat saya menghargai hidup saya. Saya percaya bila saya orang lain saja dididik dengan baik, apalagi kamu anak kandungnya. Amin. Siapa anak Tuhan? Amin. Ya. Kemarin Pak David sudah berkhotbah. Bila yang bukan anaknya saja dikasihinya, kita ini bukan anak kandung Tuhan kan? Kita dicangkokkan. Mengapa kita menyia-nyiakan kasih Tuhan? Anaknya saja, Israel saja tidak disayangkannya. Kita ini anak-anak yang diadopted, yang dicangkokkan, yang dibuatkan jadi anaknya, sehingga kita menjadi anak Allah. Kita diangkatnya menjadi anak. Hari ini saya bawa firman Tuhan dengan tema Ia tetap hidup walau sudah mati. Kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca secara responsoria. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26. Sudah dapat bersama-sama? Kita akan baca yang pertama, saya bacakan. Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya membacakan ayat yang kedua, begitu selanjutnya. Roh Kudus yang dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia berangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan baptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatapnya waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Rasul-rasul menanti-nanti
Naas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertemu dengan sehati, berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruskah dengan Kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan pelan-pelan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah ke dalam. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah dagangannya yang baik. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus Serta meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kematiannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matius. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkau yang mengasihi semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas, yang telah jatuh ke dalam yang wajar baginya. Lalu mereka membuang bagi kedua orang itu, dan yang kemudianlah Matias, Dan dengan demikian ditambahkan kepada bilang rasul. Iya, amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Satu peristiwa lagi akan terjadi. Tetapi sebelumnya, setelah Yesus mati, bangkit, dan menunjukkan diri kepada murid-muridnya, nanti akan terjadi lagi. Yesus sudah pergi, ya. Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu bagaimana pengikutnya? Ini yang perlu. Bagaimana pengikutnya? Coba kalau kita nonton film India, ya. Siapa yang suka nonton film India? Bagaimana kalau jagoannya mati? Tamat ya. Selesai, betul ya? Selesailah filmnya. Makanya kalau dikatakan film India, jagoannya mati dulu duluan. Lalu nanti bangkitlah entah dengan kekuatan apa begitu ya. Nah, Yesus sudah mati. Ketika orang banyak berbondong-bondong melihat mukjizat itu dan melihat Yesus mati, yang tadinya ribuan orang, tinggal berapa tadi? 120 orang banyaknya. Tetapi, nah ini, apakah 120 orang itu tinggal diam begitu saja meratapi nasibnya? Apakah mereka tinggal diam saja? Ya sudahlah, Yesus sudah mati, sudah naik ke surga, nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain. Mungkin ketika mereka hari Yesus mati dan disalibkan lalu dikuburkan, ini yang terjadi. Mereka pergi, hampir meninggalkan perintah yang diberikan oleh Yesus. Tetapi Yesus kembali datang dan menguatkan mereka. Yesus memberikan amanat agung bahwa engkau akan memberitakan Injil, aku akan memberikan kuasa kepadamu, dan engkau harus menjadi saksiku di Yerusalem,
siram, lalu memunculkan tunas baru, berbuah-buah lebat. Siapa yang makan rambutan dari sana? Semua kita sudah ya. Angkatan ini semuanya memakan itu. Bila bijinya itu dibijikan lagi, bayangkan berapa ratus ribu orang memakan buah rambutan yang manis ini. Amin. Ketika Yesus ditenggelamkan, dihancurkan, dimasukkan ke dalam tanah, masuk ke dalam kematian, lalu melahirkan banyak biji-biji. Biji kita inilah biji-biji yang ditanam lagi, menghasilkan pohon baru, berbuah, berbiji terus menerus. Dalam bilangan IKSM ada 100 orang. Bila 100 orang melahirkan 10 orang lagi, melahirkan 100 orang lagi, sudah banyak orang-orang yang mengenal Kristus. Amin. Amin. Dia sudah mati, tapi dia harus tetap hidup. Next. Yang pertama, dia tetap hidup setelah dia mati. Yang pertama, dia tetap hidup setelah dia mati. Kebangkitan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dia tetap hidup. Dia bangkit. Yesus meninggalkan perintah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Muridnya harus berbuah dan menghasilkan murid berikutnya. Amin. Anak-anakku, ini tugas kita. Jangan sampai diri kita saja. Jangan bahagia sendiri saja. Harus lahirkan lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Baik itu keluargamu, baik itu nanti adalah ipar-iparmu, baik itu nanti adalah mertuamu. Semua orang harus melihat bahwa Yesus hidup dan bangkit. Amin. Amin. Jangan justru hidup kita sebagai hamba Tuhan menjadi batu sandungan ya. Ibu sudah pernah khotbahkan. Kita harus berbuah, membuahkan hasil. Murid tak perlu takut meskipun Yesus tak ada lagi di dunia ini. Jadi kematian Yesus jangan stuck, jangan berhenti pada kita saja, tapi kita harus terus berbuah. Tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang kedua, diceritakan oleh Lukas menuliskan, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia memberikan perintah. Bayangkan, ini perintah. Memberitakan Injil itu perintah. Memberitakan Injil itu, ibu sudah pernah cerita. Tidak hanya kamu berkhotbah di mimbar anak-anakku. Kamu nelfon orang tua gak marah-marah, itu juga kamu jadi saksi. Ya, ibu sudah bilang, jangan kau telepon mamamu hanya minta uang saja. Jangan kau telepon mamamu ketika kau hanya membutuhkannya saja, mengirimkan uang ke nomor rekeningmu. Apa kabar, Mak? Sehat, Mama kan? Sehat-sehat semua ya, Mak? Cukup itu saja. Kamu gak perlu minta, Nak. Dia akan tahu tanggal ujianmu. Tapi berbeda bila kau telepon mamamu ketika ujian, Sa. Mama besok beta ujian deh, tolong kirim uang. Kau ini telepon mama kalau kamu ujian, matikan saja. Iya kan? Tapi kalau kamu tiap minggu rutin telepon mama sehat, mama apa kabar? Yang tadinya nggak mendukung kamu kuliah di sini, melihat hasilnya kamu menjadi berkat bagi orang tuamu. Mama abang so pulang, abang pulang nggak malam ini? Kamu perhatian kepada mereka, kamu benar-benar menjadi berkat bagi mereka. Mamamu yang tanya kamu, Nak, kapan kau ujian sayang? Mama kirim uang ya, sedikit. Itu gak ada gunanya kau cerita Alkitab dari A sampai Z, tetapi kehidupanmu sama sekali tidak menggambarkan kekristenan yang sesungguhnya. Benar. Ibu sudah ceritakan, ibu pernah jadi kepala sekolah ya. Itu TK-nya TK umum, bukan TK Kristen. Tetapi semua orang tua, bahkan yang berjilbab, apa namanya, yang jilbab besar itu apa namanya ya? Syariah ya. Ibu menjalin hubungan yang sangat baik sampai anaknya berubah, tidak memukul lagi.
Miss Ana, I love you. Merinding rasanya. Saat dia berjalan, saya berjalan, kami bergandengan tangan. Kenapa? Hubungan yang sangat baik. Ingat anak-anak ya. Ingat yang ibu bilang. Kamu harus menjalin hubungan yang baik. Jangan kau marah-marahin mamamu karena nggak kirim kau uang tiap bulan. Disuruh keluar kau dari situ. Sudahlah. Kuliahmu aja yang pendeta. Sifatmu luar biasa, tidak jadi berkat. Amin. Nggak ada lagi di sini ya. Ya. Itu nah ya. Hubungan baik harus menjadi berkat bagi orang tua, bagi kakak adik, bagi nanti ipar-iparmu, bagi siapa saja yang mengasihi Tuhan, supaya benar-benar hidupmu itu berbuah di tengah-tengah keluarga, di lingkunganmu nanti. Jangan justru kehadiranmu di lingkungan menjadi orang gerak. Kamu tiap hari berdoa, nangis-nangis, angkat tangan, tapi keluar kamu berantem sama tetangga kiri, berantem sama tetangga kanan, betul? Kamu parkir sembarangan. Ini orang Kristen banyak. Makanya gereja-gereja banyak ditutup kan? Banyak gereja yang ditutup. Parkirnya mobilnya jejer-jejer di rumah orang. Lalu jalanlah dia dengan sombongnya mau ke gereja, nggak peduli lagi sama orang lain kan? Kepada surga aja dia terus. Orang lain melihat apa? Ada Yesus di dalamnya? Jangan sampai seperti itu. Amin. Dia harus hidup meskipun dia sudah mati. Hiduplah seperti yang Yesus lakukan selama hidupnya. Amin. Apa yang Yesus lakukan selama hidupnya? Membantu orang lain. Ingat ya, anak-anak, kamu harus membantu orang lain. Bukan hanya di sini saja. Kalau di sini saja kamu tidak mengasihi orang lain, bisa nggak di luar tiba-tiba mengasihi? No. Ibu sudah bilang itu perlu latihan. Kamu menyapa orang lain, mengasihi orang lain, ya nggak cuek. Kamu kenapa? Ada apa? Bisa saya bantu? Kalau kamu hanya egois dengan dirimu sendiri, itu belajar mencinta. Ya, semester 2 sebentar lagi jadi kakak. Ingat ya, ibu selalu bilang harus mengasihi. Oke, selanjutnya dia tetap hidup di dalam kita. Ya. Carol, silakan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan juga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya. Ia tetap hidup di dalam kita. Setelah Yesus tadi terangkat ke surga, apa yang terjadi? Tuhan sudah mengutus. Tuhan mengatakan, Tuhan mengutus Roh-Nya. Peristiwa ini mengingatkan kita sampai hari ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik. Seperti seorang ayah yang sudah pergi, namun perbuatan baiknya akan diingat oleh semua orang dan menurun kepada anak-anak. Ya? Pernah dengar cerita-cerita yang seperti yang Ibu bilang tadi ya? Rusman, apakah kamu menggambarkan ayahmu? Atau kamu mempermalukan ayah? Apakah saya menggambarkan ayah saya? Mungkin bukan ayah secara biologi lagi ya. Ada sebagian kita dari antara kita yang tidak memiliki ayah. Tetapi biasanya ya, suami saya itu selalu ceritakan bapakku dulu. Aku nggak tahu ceritakan bapakku karena bapakku sudah pergi saat aku 3 tahun kan. Tetapi ketika aku ingin hidup dalam Tuhan, bapakku yang di surga. Ibu pernah cerita, ibu minder mendekati dia. Dia berasal dari keluarga ningrat. Saya hanya siapa sih saya? Bapakku Pak Moses. Ya, ibu sudah berulang kali cerita kepada kalian. Ketika saya merasa aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku berkata, Bapakku yang di surga kaya,
Surga. Bapakku yang di surga. Bapak tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam jurang maut. Kalau Bu Norma tadi mungkin cerita udah berulang kali dioperasi. Ibu operasi gigi. Gigi. Angkat gigi 4. Angkat ini telinga ditutup lubangnya. Dalam hati, kalau besok aku bangun Tuhan, aku akan melayanimu lebih lagi. Itu saja. Waktu gigi dioperasi, saya nggak bisa ngomong sama suami kan. Kami WA-an. Jadi lu nggak bisa ngomong kan, mulut kan. Nggak bisa lah pokoknya. Ngomongnya WA lah. Jadi nggak bisa ngomong, tetap melucu kan. Gitu ketawanya, nggak bisa. Lalu setelah itu lebih giat lagi melayani Tuhan. Divonis lagi, telinganya harus dioperasi. Sudahlah, terserah. Jadi besok kayak ibu lah ya, mau operasi besok. Saya masih pakai baju, masih bagus kan. Belum diinfus, belum. Saya lapar. Saya pergi. Ini di rumah sakit di Semarang. Saya lapar. Saya izin sama satpam. Pak, aku mau cari makan. Oh iya pergilah. Tapi akhirnya dia lihat saya punya gelang. Kita gelang. Bu, sebentar. Ibu pasien apa penjaga? Pasien Pak. Nggak boleh. Masuk lagi. Aduh, dia bingung. Mama nggak boleh nunggu waktu itu kan. Karena pandemi. Saya dibalikin lagi. Tapi katanya Pak nggak boleh ininya. Bu, pesen Gojek aja, gosen katanya. Tapi katanya nggak boleh Pak. Nggak apa-apa, buat ibu boleh lah, nanti saya suruh masuk katanya. Kenapa? Karena tidak takut. Kalau malam ini pun Tuhan panggil saya siap. Ibu begitu. Lalu setelah proses terjadi, operasi terjadi, bangun lagi dari hidup ya, bangun lagi dari operasi itu, saya melihat Tuhan, terima kasih. Hidup baru dimulai kembali, lagi dan lagi. Tugas-tugas baru menunggu. Anak-anak, kalian masih sangat muda. Ada banyak tugas yang harus dikerjakan. Amin. Ingat, sekalipun kamu dalam jurang yang terdalam, ingatlah ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berdoalah kepada Roh Kudus untuk selalu diam di dalam kita. Amin. Ya. Ingat ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam hidup. Next, dia selanjutnya, ya. Ini yang paling penting. Ia tetap hidup karena kita hidup. Kehilangan tak terasa. Karena misalnya kehilangan tak terasa bila kita dikuatkan dan menemukan figur yang sama dengan orang yang pergi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 44. terus Perbuatan dan mujizat yang dilakukan oleh Rasul Asia, kehadiran para rasul yang menjadi murid Yesus membuktikan bahwa kematian Yesus hanyalah kehilangan sosok fisik Yesus pada. Namun segala mujizat dan kemahdasatannya tetap menyala-nyala. ya, Cornelia silakan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 40. Ketika Yesus sudah mati, hilanglah semua ya kan? Hilanglah. Mujizat-mujizatnya pun mungkin menurut murid-murid nggak akan terjadi lagi. Silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memiliki bangkrut, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua dalam
menjual-jual harta miliknya dan membagi-bagikannya? Tidak. Apa yang terjadi? Ketika Yesus masih hidup, siapa yang menjadi sentral? Yesus. Tuhan, kami lapar. Apa yang Yesus lakukan? Memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Wow, sepertinya besar, dahsyat sekali. Tetapi ketika Yesus sudah mati dan murid-muridnya berbuat lebih dahsyat daripada itu, apa? Mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada banyak orang. Dan bilangan mereka bertambah-tambah setiap hari. Pertanyaan, apakah mukjizat itu berhenti ketika Yesus mati? Tidak. No. Mukjizat itu bertambah-tambah, bahkan berlipat-lipat, ribuan kali ganda. Amin. Ini yang benar. Sudahkah kehadiran kita, anak-anakku, Bapak Ibu semuanya, menjadi mukjizat bagi orang lain? Ketika kita berkata, yes, aku adalah anak Allah. Apakah kehadiranmu sungguh-sungguh menceritakan tentang Tuhan? Apakah kehadiran kita sungguh-sungguh membuahkan hasil yang benar-benar yang Tuhan Yesus inginkan? Yesus sudah berikan teladan kepada kita. Jangan berhenti menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi mukjizat, menjadi jawaban dari Tuhan. Next. Ia hidup walau ia sudah mati. Dia bangkit ke surga. Berdoalah seperti Yesus. Kita sudah tahu Yesus bangun pagi-pagi benar. Yesus mendoakan orang yang sakit. Yesus melihat orang yang buta, mencelika. Yesus membuat mukjizat. Bisa enggak? Bisa. Dengan apa? Tadi sudah diberikan contoh. Ada perbuatan-perbuatan yang maha dahsyat yang bisa kita lakukan. Berjuanglah seperti Yesus sampai titik akhir penghabisan. Jangan pernah meninggalkan. Berbuahlah seperti Yesus. Berkaryalah seperti Yesus. Sehingga meski kita suatu hari nanti sudah pergi, kita tetap hidup walau kita sudah mati. Amin. Walau pohon ara tak berbuah. Amin. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah buah-buah kita sudah lebat? Amin. 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 Siap berbuah? Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk keteladanan hidup. Terima kasih untuk keteladanan kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Yesus mau mati di kayu salib, setia kepada perintah Tuhan. Engkau sudah terangkat ke surga, dan Engkau memerintahkan kami untuk menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, untuk kami terus menyuarakan kebenaran Kristus, firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan inginkan buat kami. Bapa, ketika Engkau melakukan banyak mukjizat dalam hidup murid-murid, mampukan kami untuk melakukan mukjizat-mukjizat Tuhan dengan kekuatan Tuhan saja, dengan kemampuan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Pak. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan hati yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semuanya, baik kami sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai ayah, ibu dalam keluarga kami. Tuhan menolong kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat Ibu Norma. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan dengan sempurna segala proses-proses operasi yang sudah dilakukan. Terima kasih Bapak. Dan kesembuhan, kami percaya Tuhan memberikan pemulihan sempurna kepada Ibu yang kami kasih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Miss Mina, di mana tadi malam kehilangan papanya. Tuhan, berikan kekuatan, penguatan kepada Miss Mina. Bila harus kembali ke Nias untuk sementara, Tuhan juga melindungi dalam perjalanan, sehingga bisa tiba dengan selamat di tempat, bertemu dengan keluarga. Kehadirannya di sana menguatkan semua keluarga. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sungguh percaya Tuhan menguatkan kami. Tuhan menguatkan institusi ini.
Tuhan menolong IKSM, Tuhan menolong PT Santosa Asia Jaya, Tuhan menolong Multikarya, Trusindo dan juga TBS. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Santosa Asih Ministry Tuhan, semuanya berjalan di dalam anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dimuliakan dalam setiap hidup kami. Dan hidup kami berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.